Bab 1478 Sistem Perencanaan Tertinggi. Hanya 0,4% lebih banyak. Mata Suke berbinar dalam sekejap. Saat bertarung dengan Li Xuanqi, kemajuan peningkatan sistem telah mencapai 99,6%, dan sekarang hanya membutuhkan 0,4% terakhir untuk menyelesaikan peningkatan. Menurut kecepatan akhir peningkatan, 0,4% diperkirakan memakan waktu 10 atau 20 menit. Itu bukanlah tugas yang mudah untuk bertahan dari gerakan pembunuhan 3 Raja Surgawi selama 10 atau 20 menit, tetapi itu bukan tidak mungkin. Dalam keadaan normal, itu untuk menghindari semua jenis gerakan pembunuhan, dan pada saat terakhir, berhasil meningkatkan dan menyelesaikan pembalikan. Tetapi orang pintar umumnya tidak melakukan ini, seperti Suke. Tunggu sebentar, ada yang ingin aku katakan. Suke segera mengangkat tangannya dan menghentikan ketiga Raja Langit yang hendak menyerang. Dia memutuskan untuk menggunakan taktik berbicara. Tidak sulit baginya untuk berbicara selama 10 atau 20 menit. Suke berpikir secara rasional bahwa tidak perlu mengambil risiko pertempuran. Apakah dia harus dipukul setengah mati dan kemudian melakukan serangan balik di saat-saat terakhir? Tidak, saya tidak mau. Dia mencibir di wajahnya, dan matanya penuh percaya diri dan ketidakpedulian. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian bertiga Raja Surgawi telah bergabung untuk menggertak saya, seorang surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya. Apakah itu menarik? Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku hanya harus membunuhmu." Wanita tua dari Sekte Sage tertawa mengejek. Dia sangat murung. Kemudian, dengan jentikan ujung jarinya, kekosongan di depan Suke langsung terdistorsi. F***CK. Wajah Suke segera berubah, dan dia segera menginjak kehampaan dan melayang ke langit. Dor! Hampir pada saat yang sama, beberapa retakan di kehampaan muncul di tempat dia berdiri. Dahi Suke tiba-tiba berkeringat dingin. Untungnya, dia berlari cepat. Kalau tidak dia mungkin telah dipotong menjadi beberapa bagian bersama dengan retakan di kehampaan itu. Sial, wanita tua ini, mengapa dia begitu kejam? Seluruh wajah Suke suram, dan dia menatap tajam ke arah wanita tua dari Sekte Sage. Kecepatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh surgawi biasa dari surga yang merangkul segalanya. Wanita tua dari Sekte Sage mencibir. Meskipun dia memuji kecepatan Suke, nadanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Seolah-olah dia memberitahu Suke bahwa bahkan jika kecepatan ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh Zenith Heaven Immortal biasa, masih mudah baginya untuk membunuh Suke. Kalian begitu terburu-buru untuk membunuhku. Bukankah itu karena kalian pikir aku memiliki benda suci? Sebenarnya, aku bisa memberitahumu bagaimana aku menghilang tepat di depan matamu, dan bagaimana aku menciptakan sebuah ilusi yang bahkan kamu tidak tahu apakah itu asli atau palsu? Suke menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata sambil tersenyum. Kali ini, topik yang dia keluarkan jelas membangkitkan minat ketiga Raja Surgawi. Benda suci apa? Kamu hanya menggunakan beberapa cara tercela. Apa yang bisa dikatakan? Li Xuanqi memarahinya dengan wajah dingin. Lagi pula, sekarang di depan begitu banyak murid Akademi Istana Surga, dia malu bertanya pada Suke bagaimana dia melakukannya. Kamu tidak tahu ini. Saya menggunakan harta leluhur, yang diberikan kepada saya oleh ayah saya sebelum dia meninggalkan benua surga untuk membela diri. Benda ini tidak tertandingi di dunia. Begitu itu diberikan kekuatan penuhnya, bahkan seorang kaisar langit harus mengambil jalan memutar. Suke mulai berbicara omong kosong. Wajah ketiga Raja Surgawi sedikit membeku. Rupanya, mereka juga sedikit terharu dan penasaran dengan perkataan Suke. Apa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mereka tidak yakin apakah Kaisar Langit akan mengambil jalan memutar, tetapi Suke telah menggunakan benda ini untuk menghilang tepat di depan mata mereka dan menciptakan ilusi yang palsu. Mereka memang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dan itu tidak bisa dipalsukan. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan benda ini. Tapi aku hanya membawa salah satu dari barang-barang ini. Bahkan jika kalian bertiga membunuhku, aku khawatir tidak akan cukup bagi kalian untuk membaginya di antara kalian sendiri. Suke tersenyum. Tiga Raja Surgawi tiba-tiba menunjukkan senyum menghina.
Lee Xuanqi menggelengkan kepalanya dengan ringan. Orang-orang dari generasiku hanya mengejar kekuatan mereka sendiri. Tidak mungkin bagi kami untuk tertarik dengan metode ortodoksmu. Jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menggunakan benda ini untuk menyebabkan perselisihan internal di antara kita bertiga, maka kamu benar-benar salah perhitungan. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya, menjelaskan bahwa dia tidak ingin lagi berbicara omong kosong dengan Suke. Mereka bertiga tentu sangat prihatin dengan hal-hal yang dimiliki Suke, tetapi bagaimana membaginya adalah urusan mereka. Mereka tidak bisa menunjukkannya di depan semua orang. Tunggu. Bibir Suke segera bergerak, dan dia menggunakan komunikasi tanpa suara untuk berteriak pada ketiga Raja Surgawi, sebenarnya, aku punya lebih banyak benda suci. Kebetulan aku punya 2 lagi seperti ini, cukup untuk kalian bertiga membagi rata. Ketika Lee Xuanqi mendengar ini, dia langsung berhenti. Kedua Raja Surgawi dari Sekte Sage juga sedikit mengangkat alis mereka, saling memandang, dan kemudian menatap Suke. Suke sedikit tersenyum dan menggunakan komunikasi tanpa suara lagi. Kalian bertiga, semua orang keluar untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Kamu ingin membunuhku demi muka, dan aku tidak ingin dibunuh olehmu demi muka. Karena itu masalahnya, mengapa bukankah kita memiliki kerjasama yang saling menguntungkan? Lee Xuanqi dan 2 lainnya diam dan terus menatap Suke. Artinya sudah sangat jelas, mereka ingin mendengar apa yang dipikirkan Suke. Jika Suke benar-benar dapat menemukan sesuatu yang dapat menggoda mereka, mereka tidak keberatan membiarkan Suke hidup beberapa hari lagi. Yah, aku akan tinggal di Akademi Istana Surga. Kamu memberiku 1 hari. Pada saat itu, 2 benda suci lainnya secara alami akan dikirim ke pintuku. Lalu aku akan membuat permintaan maaf publik, dan keluhan di antara kita akan dihapuskan. Bagaimana menurut Anda? Suke mengusulkan sebuah rencana. Ketiga Raja Surgawi saling memandang lagi dan berkomunikasi dengan mata mereka. Haruskah mereka membuat orang ini tetap hidup untuk 1 hari lagi dan membunuhnya setelah masing-masing dari mereka mendapatkan benda suci? Atau haruskah mereka membunuhnya sekarang, dan kemudian mereka bertiga dapat berbicara tentang cara membagi benda suci? Pilihan 3 orang tidak lebih dari 2 hasil ini. Kalian berdua, apa pendapatmu tentang ini? Lee Xuanqi adalah orang pertama yang berbicara, bertanya kepada 2 Raja Surgawi dari Sekte Sage. Wanita tua dari Sekte Sage mengerutkan kening. Ada yang salah. Bajingan kecil ini berbahaya dan licik. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahui bahwa bahkan jika dia benar-benar mengeluarkan benda suci, bagaimana dia bisa yakin bahwa kita tidak akan membunuhnya? Itu benar, dan dia mungkin meminta kita untuk bersumpah pada inner demon kita bahwa kita tidak akan membunuhnya setelah kita mendapatkan benda suci. Tapi aku masih merasa ada yang tidak beres. Pria tua berambut putih dari Sekte Sage juga tampak mencurigakan. Mereka merasa bahwa Suke telah berubah terlalu cepat, dan dia sangat kooperatif sehingga dia secara langsung ingin mengambil 3 benda suci sebagai gantinya. Apakah ini orang yang sama dengan Suke, yang telah membunuh 10 Raja Langit di kota Tiansa beberapa hari yang lalu? Ketiga Raja Surgawi semuanya ragu-ragu. Lagi pula, syarat yang diajukan Suke adalah 2 item ilahi lagi. Sulit bagi mereka untuk tidak tergoda. Pada saat yang sama, para murid Akademi Istana Surga di bawah juga mulai bergerak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka semua berhenti berkelahi? Mereka tampaknya berkomunikasi satu sama lain melalui komunikasi tanpa suara. Mungkinkah Suke telah mengajukan beberapa syarat untuk menyuap ketiga Raja Langit? Itu tidak mungkin. Leluhur Agung Li berkata bahwa dia tidak peduli dengan hal-hal sesat Suke. Aku khawatir hanya kamu yang akan percaya itu. Banyak orang berbicara dengan suara rendah. Budfest tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan dan berteriak, apakah kamu masih ingin bertarung? Yang Mulia sangat sibuk, bisakah kamu tidak terlalu lambat? Itu benar, cepat dan mulai berkelahi. Duan Jiude juga mendesak mereka. F***CK, bisakah kalian berdua diam? Suke langsung melotot dan berteriak, wajahnya penuh kekesalan. Kedua idiot ini adalah rekan satu tim yang bodoh, bukan? Orang suci bertindak tangguhmu mencoba mengulur waktu. Mengapa kamu mendesakku? Suke. Hampir di saat yang sama, Lee Xuanqi tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam.
Ketiga Raja Surgawi tampaknya telah mencapai kesimpulan yang sama. Li Xuanqi melambaikan tangannya, dan pedang hitam pekat keluar dari lengan bajunya. Itu terbagi menjadi 5 di udara dan jatuh di sisi Suke, membentuk cincin pengurungan 5 elemen. Kamu pantas mati 1000 kali, tapi agar jiwa yang mati di tanganmu beristirahat dengan tenang, kami tidak bisa membiarkanmu mati semudah itu. Jadi mulai sekarang, kamu akan menghadapi hukuman dipotong-potong. Dan kemudian jiwamu akan dinyalakan seperti lampu dan dibakar sampai mati. Begitu suara Li Xuanqi jatuh, dia tiba-tiba mengepalkan 5 jarinya, dan 5 pedang hitam pekat itu langsung memadat menjadi satu, melayang di atas kepala Suke. Seluruh tubuh Suke langsung ditekan dan disegel di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali. De-asterismen, ketiga B-asteris star tua ini, beraninya mereka menggunakan trik yang begitu kejam. Wajah Suke langsung menjadi gelap. Jelas, ketiga orang ini masih tidak mempercayainya, tetapi mereka tidak dapat melepaskan 2 benda suci lainnya yang telah dia sebutkan. Jadi mereka ingin membunuhnya dengan 1000 luka, sehingga mereka punya waktu untuk memaksa Suke memberi mereka 2 benda suci lainnya. Namun, ini tampaknya menjadi hasil yang baik. Setidaknya dia tidak harus menghadapi serangan bersama dari ketiga Raja Surgawi ini. Lebih baik menderita sedikit daripada diburu. Suke tampak tidak senang. Melihat bilah kemajuan pada antarmuka sistem, cahaya dingin melintas di matanya. 99,8%. Tunggu 0,2% terakhir. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aku akan membuat kalian bertiga menangis untukku. Bam! Suke dengan jelas merasakan kekuatan tak terlihat datang dari segala arah, menghantam tubuhnya dengan keras dan kemudian memenjarakan seluruh tubuhnya. Perasaan ini seolah-olah dia terjebak dalam celah kecil, dan di sekelilingnya ada dinding yang dengan keras meremasnya di tengah. Suke, kami bertiga menerima lamaranmu. Tapi, pada saat ini, suara Li Xuanqi terdengar di telinga Suke. Dia melirik dan melihat Li Xuanqi menatapnya tanpa ekspresi. Bibir Li Xuanqi bergerak lagi dan dia berkata, tapi kamu harus meminta maaf sebelumnya, dan meminta maaf dalam bentuk hukuman ini. Jika tidak, bagaimana Akademi Istana Surga dan Sekte Sage bisa meyakinkan publik? Oh, kamu, Suke menyeringai. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Xuanqi memotongnya dengan acuh tak acuh, kamu tidak punya pilihan. Mulai sekarang, kamu akan menghadapi hukuman 1000 luka sampai besok. Jika kami melihat 2 artefak dewa, kami secara alami akan membiarkanmu pergi. Titik. Tetapi jika artefak ilahi tidak datang, Anda harus tahu apa yang akan terjadi pada Anda. Setelah itu, Li Xuanqi melambaikan tangannya, dan dengan desahan, lengan bajunya yang lebar bersiul di udara. Spiritual ki yang agung di segala arah tiba-tiba berkumpul dan dengan cepat berevolusi menjadi pedang besar, bersinar dengan cahaya dingin, langsung menghadap ke dada Suke. Desir. Dengan suara udara yang pecah, pedang itu memotong kehampaan dan jatuh langsung ke tubuh Suke. Pakaian Suke terpotong di tempat, tetapi ketika bilah jatuh di permukaan kulitnya, serangkaian percikan api meledak. Dentang. Dengan suara logam dan batu yang bergetar, pedang yang dipadatkan oleh Li Xuanqi gagal menembus tubuh Suke. Sebaliknya, itu terguncang dan tersebar menjadi massa spiritual ki di udara, menghilang bersama angin. Hah! Tiba-tiba, Li Xuanqi dan 2 Raja Surgawi dari Sekte Sage sedikit terkejut. Tubuh fisik ini sangat kuat. Semua orang yang hadir juga terkejut dan melihat tubuh Suke dengan takjub. Permukaan kulit putihnya tampak memantulkan sedikit cahaya keemasan di bawah sinar matahari. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Bahkan pedang yang dipadatkan oleh Raja Surgawi tidak dapat memotong tubuhnya. Saya khawatir tubuhnya bahkan lebih kuat dari makhluk ilahi Janin Tao. Banyak orang berseru kaget. Pada saat ini, makhluk ilahi Janin Tao, wajah Ming Yixuan juga penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Dia menatap tajam ke tubuh Suke dan mengepalkan tinjunya. Dia percaya bahwa bahkan jika dia menjadi surgawi dari surga yang merangkul segalanya dan mengolah tubuh ilahi Janin Tao ke kondisi puncak yang dapat ditahannya, dia tidak akan dapat melakukan apa yang dilakukan Suke. Dia benar-benar bisa menerima pukulan langsung dari Raja Surgawi dan keluar tanpa cedera.
Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada tubuh yang lebih kuat dari makhluk ilahi janin Tao saya di dunia? Ekspresi Ming Yixuan berangsur-angsur menjadi ganas. Makhluk ilahi janin Tao selalu menjadi keuntungan yang dia banggakan. Dia lebih unggul dari orang lain sepanjang hidupnya. Sekarang, dia menemukan bahwa dia lebih rendah dari siapapun. Bagaimana dia bisa menerima ini? Aku belum melihatnya selama beberapa tahun, dan dia sudah tumbuh sedemikian rupa. Jiang Hongyan juga menatap Suke. Matanya bersinar terang. Dia agak terkejut bahwa kekuatan Suke tumbuh begitu cepat. Yang mulia, Anda tidak tahu berapa banyak yang diperoleh bocah ini selama beberapa tahun terakhir. Yang mulia dan Guru Duan bahkan belum menyesap sisa makanannya. Yang mulia sangat marah sehingga yang mulia kehilangan berat badan. Wajah Budfest penuh dengan kesedihan, dan dia mengeluh dengan pipi yang menggembung. Aduh, Guru Budfest benar. Duan Jiude juga menghela nafas dengan emosi, seolah-olah dia telah dianiaya. Saat berikutnya, sepasang mata dingin langsung tertuju pada Duan Jiude. Duan Jiude menggigil di tempat dan dengan cepat menutup mulutnya. Dia memandang Zixia Fairy sambil tersenyum dan berkata, "Tuan, saya membuat kesalahan lidah." Itu hanya kesalahan lidah. Kata-kata Budfest benar-benar tidak manusiawi. F*CK, Duan Jiude, apakah kamu sudah gila? Budfest langsung kesal. Mo Junchen tidak tahan lagi. Dia terdiam dan berkata, "Kalian berdua, berhentilah sejenak. Cepat dan pikirkan cara untuk menyelamatkan pemimpin fraksi. Selamatkan dia." Budfest dan Duan Jiude berkata pada saat yang sama, "Bingung, mengapa kita harus menyelamatkannya? Dalam bahaya apa dia?" Jiang Hongyan dan Ryu Jingning juga memandang Mo Junchen. Mo Junchen tercengang. "Apa-apaan? Mengapa Anda melihat saya seperti itu? Apakah pelindung ini mengatakan sesuatu yang salah? Apakah Anda tidak melihat bahwa pemimpin fraksi sedang dipenjara dan akan diretas menjadi ribuan keping?" Senior Suci, jangan pedulikan dia. Orang ini adalah pendatang baru. Dia adalah penjaga yang baru saja direkrut oleh fraksi surga meledak. Dia tidak tahu aturannya." Budfest sadar dan menjelaskan kepada Jiang Hongyan. Jiang Hongyan sedikit mengangguk dan terus menatap Suke. Apakah Suke dalam bahaya? Tidak. Mereka mengenal Suke dengan sangat baik. Jika dia dalam bahaya, orang ini tidak akan pernah bertindak seperti ini. Selama bertahun-tahun, kapan orang ini mau menderita kerugian? Berdasarkan fakta bahwa dia telah menggunakan ilusi untuk menipu semua orang, mereka tahu bahwa dia sengaja mengulur waktu dan bersiap untuk melakukan konspirasi. Secara khusus, ketiga Raja Surgawi tiba-tiba berubah pikiran. Dari ingin segera membunuh Suke, mereka ingin menyiksanya perlahan sampai mati. Ini membuat Budfest, Duan Jiude, dan yang lainnya mengerti bahwa Suke pasti telah mengirim pesan ketiga Raja Surgawi. Tidak peduli apa yang dia katakan, mereka tahu bahwa ketiga Raja Surgawi telah dibodohi. Selain itu, setelah ketiga Raja Surgawi muncul, Suke tidak mengirim pesan kepada mereka, juga tidak meminta mereka untuk melarikan diri terlebih dahulu. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dalam pertempuran ini, pria itu pasti menang, dan kemungkinan besar dia menyembunyikan kartu truf sebagai cadangan. Kalau tidak, itu bukan gayanya. Grandmaster, Anda tidak boleh bergabung dengan tubuh Tao. Orang ini berbahaya. Orang ini sangat cerdas. Jangan lihat dia menderita sekarang. Nanti, ketiga Raja Surgawi mungkin akan menangis. Duan Jiude tidak lupa mengingatkan peri Zixia. Dia takut Grandmasternya tidak memahami situasinya dan akan bergabung dengan tubuh Tao untuk menyelamatkan Suke. Saya tahu, peri Zixia mengangguk ringan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu orang seperti apa Suke itu? Suara mendesing. Pada saat yang sama, ada suara lain dari sesuatu yang menembus udara. Kali ini, Li Xuanqi mengeluarkan senjata peri. Itu adalah pedang putih, yang terlihat persis sama dengan pedang hitam yang menekan kepala Suke. Mereka tampak seperti dua pedang dari asal yang sama, satu hitam dan satu putih. Pedang hitam menekan Suke, dan pedang putih itu memamerkan ketajamannya. Hanya dengan mengeluarkannya, bila pedang putih itu telah meninggalkan bekas pisau samar di void. F*CK, apakah kamu mencoba membunuhku? Apakah kamu tidak menginginkan dua benda suci itu?
Ketika Suke melihat situasinya, dia sedikit gelisah. Dia berteriak dengan marah pada Lee Xuanqi. Meskipun dia tidak takut dipotong-potong, bagaimanapun, dia memiliki fungsi pemulihan otomatis sistem. Dia hanya harus menderita sedikit, dan dia tidak akan mati. Namun, pedang putih yang diambil Lee Xuanqi sedikit terlalu ganas. Itu hanya melayang di udara, namun itu telah mengiris bekas luka di kehampaan. Apa yang akan terjadi jika itu mendarat di atasnya? Jika dia berlebihan kali ini, bukankah dia harus menyerahkan hidupnya di sini? Oh, kamu juga punya saat-saat ketika kamu takut. Jangan khawatir, tidak mungkin kamu mati sekarang. Jika kamu tidak menyerahkan benda-benda suci, kamu bahkan tidak punya hak untuk mati. Lee Xuanqi mencibir, dan suaranya dengan jelas ditransmisikan ke dalam pikiran Suke. Kedua Raja Surgawi dari Sekte Sage juga memiliki senyum muram di wajah mereka, dan mereka memandang tubuh Suke dengan jahat. Suara mendesing. Tiba-tiba, pedang putih di depan Lee Xuanqi bergerak. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menyapu ke arah Suke. Itu melintas di depan dadanya dan menghilang, hanya menyisakan bayangan. Suke hanya merasakan hawa dingin di depan dadanya, dan kemudian dia merasakan sakit yang luar biasa. Sudah ada luka di dadanya. Bahkan jika dia memiliki tubuh suci kelas 2, dia tidak dapat menahan senjata surgawi tingkat tinggi yang dikendalikan oleh Raja Surgawi. Tidak, ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh senjata langit bermutu tinggi. Pedang hitam di atas kepalanya dan pedang putih saling melengkapi, karena itulah ia memiliki kekuatan seperti itu. Segera, aliran darah mengalir keluar dari luka di dada Suke, tapi itu bersinar dengan cahaya keemasan. Darah emas. Ya Tuhan, bagaimana bisa darahnya menjadi emas? Ini, aku belum pernah mendengarnya. Mungkinkah orang ini bukan manusia? Hampir pada saat yang sama, semua orang yang hadir berseru, wajah mereka penuh keterkejutan. Ekspresi ketiga Raja Surgawi juga tiba-tiba berubah, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tubuh seperti itu, dan darah emas, mungkinkah? Ketiga Raja Surgawi saling memandang hampir pada waktu yang sama, dan mereka semua mengucapkan kata yang sama bersamaan, tubuh suci? Yang disebut tubuh suci dalam buku-buku kuno, meskipun itu hanya tebakan, kesimpulan dari Raja Ilahi dan Hades juga telah dicatat. Jika seseorang benar-benar dapat mencapai tubuh suci, dia pasti tidak akan menjadi orang biasa, dan bahkan darahnya akan berubah dan menjadi emas. Ketika Lee Xuanqi mengatakan ini, dia melihat ke arah Suke lagi. Dari mana asal anak laki-laki ini? Tidak peduli dari mana asalnya, tidak peduli apakah dia memiliki tubuh suci atau tidak, kita telah mendapat untung hari ini. Cepat, keluarkan darah anak laki-laki ini, dan kita juga dapat memiliki darah seorang suci. Tubuh. Wanita tua dari Sekte Sage berkata dengan penuh semangat. Ya, bahkan jika itu bukan tubuh suci, setelah darah emas ini diserap oleh kita, tubuh kita juga dapat meningkat hingga tingkat yang tak terhitung. Bahkan makhluk ilahi janin dari Sekte Sage Tao dapat langsung dipromosikan menjadi makhluk ilahi yang nyata setelah menyerap darah ini. Orang tua berambut putih dari Sekte Sage juga sangat bersemangat. Pada saat ini, 3 benda suci yang disebutkan oleh Suke jauh lebih menggoda daripada darah emas di depan mereka. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, Lee Xuanqi juga bergerak dalam pikirannya. Pedang putih di udara langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus kehampaan, menjalin menjadi kumpulan cahaya pedang yang padat yang mengalir ke arah Suke. F***CK, 3 hal lama ini. Suke segera mengutuk, tetapi hampir pada saat yang sama, pikirannya tiba-tiba bergetar. Ding! Selamat kepada tuan rumah, sistem telah ditingkatkan, dan versi saat ini adalah versi 11.0. Sistem akan melindungi dan mengawal Anda lagi. Ding! Telah terdeteksi bahwa host telah mengolah berbagai seni sulap. Apakah Anda ingin menggunakan mekanisme pengoptimalan untuk mengintegrasikan dan meningkatkan seni sulap? Rencana pengoptimalan terbaik telah dipilih untuk tuan rumah, silakan pilih. Petik 2. Ding! Telah terdeteksi bahwa host saat ini berada dalam situasi yang mengancam jiwa. Apakah Anda ingin mengaktifkan mekanisme pertahanan sistem? Ding! Penyerang telah terdeteksi. Apakah Anda ingin mengaktifkan mekanisme balas dendam?
Serangkaian bunyi bip sistem yang familiar terdengar di benak Suke. Seluruh antarmuka sistem juga telah berubah, dari jendela kecil di awal menjadi satu set layar cahaya proyeksi 3 dimensi di depannya. Berbagai fungsi baru yang tercantum di dalamnya membuat Suke sedikit tercengang. Ha, 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 ha. Saat berikutnya, Suke tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan matanya menyapu Lee Xuanqi dan 2 Raja Surgawi dari Sekte Sage. Dia berteriak, "Kalian bertiga, jika kamu tidak ingin mati, maka menangislah untukku." Tawa tiba-tiba Suke langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Momentum seluruh tubuhnya tiba-tiba melejit, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang keluar dari tubuhnya. Ia justru berani menghina ketiga Raja Langit, meminta mereka menangis. Ding, telah terdeteksi bahwa tuan rumah saat ini berada dalam situasi yang mengancam jiwa. Apakah Anda ingin mengaktifkan mekanisme pertahanan sistem? Pada saat ini, bunyi bip sistem terdengar lagi di benak Suke. Suke tersenyum. Aktifkan, apapun mekanismenya, aktifkan untukku. Ledakan. Saat berikutnya, badai tiba-tiba muncul dari tubuh Suke, mengelilingi seluruh tubuhnya. Kecemerlangan jalinan pedang langsung dihancurkan oleh badai, dan ki spiritual di segala arah tiba-tiba berkumpul dan menyerbu ke arah Suke. Apa? Wajah Lee Xuanqi segera berubah, dan dia tidak percaya. Bagaimana skill pedang yang dia perlihatkan bisa dengan mudah dinetralkan? Kekuatan macam apa badai yang tiba-tiba itu? Kedua Raja Surgawi dari Sekte Sage, serta semua orang yang hadir, juga tertegun. Ding, mekanisme pertahanan utama sistem telah diaktifkan. Ding, mekanisme pengoptimalan sistem telah diaktifkan. Telah terdeteksi bahwa tuan rumah telah menguasai berbagai api. Pengoptimalan telah dilakukan untukmu. Ding, semua api telah terintegrasi. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan api Yin yang Kailin. Telah terdeteksi bahwa tuan rumah telah menguasai berbagai seni sihir serupa. Pengoptimalan telah dilakukan untukmu. Ding, semua seni sihir telah berhasil diklasifikasikan dan diintegrasikan. Tolong tentukan nama seni sihir itu. Pada saat yang sama, serangkaian bunyi bip sistem terdengar di benak Suke. Dia langsung menemukan bahwa semua seni sihir yang telah dia praktikkan di masa lalu, apakah itu transformasi 9 naga melonjak yang asli atau petir 3000 volt, semua seni sihir yang telah dia tukarkan dari sistem, termasuk yang dia miliki. Dipraktikkan kemudian, hampir semuanya hilang dan terlupakan. Apa yang menggantikan mereka dalam pikirannya adalah beberapa seni sihir yang aneh. Mereka tampak aneh, tetapi ada rasa keakraban bawaan di tulangnya. Mekanisme pengoptimalan ini tampaknya sedikit menarik. Senyum di sudut mulut Suke menjadi lebih dalam. Seni sihir yang baru terintegrasi ini semuanya berada di atas peringkat bulan terang dan termasuk dalam tingkat seni surgawi, yang setara dengan seni surgawi yang digunakan oleh Raja Surgawi dan Prime Surgawi. Namun, dalam teknik baru ini, Suke juga merasakan bayangan dari beberapa teknik lama. Misalnya, setelah pengoptimalan sistem, seni gerakan abadi menyatu bersama jelas memiliki tanda-tanda petir 3000 volt dan pelarian Nether Passage kehendak surgawi. Setelah penggabungan beberapa seni gerakan abadi, terlihat jelas bahwa itu lebih dalam dan luar biasa. Selain itu, Buddha's Flaming Lotus, Nin Hell King's Lust, dan seterusnya telah benar-benar lenyap, dan mereka telah membentuk teknik abadi yang aneh yang jelas memiliki kekuatan ofensif yang jauh melebihi teknik yang dia miliki di masa lalu. Beberapa teknik lain yang kompatibel dengan tubuh fisik masih dipertahankan, seperti tangan es hantu gaib, yang merupakan teknik yang khusus menahan artefak abadi. Raja Tinju bertindak keras dan kaki raja bertindak keras, yang dipahami dari konotasi Tao, juga dipertahankan. Ceka. Dengan teknik ini, begitu aku melangkah ke alam Raja Abadi di masa depan, aku akan bisa berkuasa di antara rekan-rekanku. Hati Suke tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia benar-benar ingin menguji kekuatan seni abadi yang baru diturunkan ini. Setidaknya dalam hal level, seni surgawi ini tidak kalah dengan peri Nishang dari benua awan langit. Dan saat ini, semua teknik ini tidak disebutkan namanya. Suke ingin mencoba sebelum memberi mereka nama. Namun, sebelum dia bisa menampilkannya, bunyi bip sistem terdengar di benaknya lagi. Ding! Mekanisme pengoptimalan pendahuluan telah selesai.
Mekanisme balas dendam akan segera diaktifkan. Perhatikan bahwa dalam keadaan balas dendam, tuan rumah akan mengkonsumsi 10 acting top points per detik. Apakah Anda yakin ingin mengaktifkannya? 10 acting top points per detik? Sepertinya tidak mahal. Ini jauh lebih murah daripada Lucky Aura. Mengapa saya tidak mengaktifkannya? Mengaktifkan. Suke segera berteriak. Dia sangat tertarik dengan mekanisme balas dendam sistem. Tidak peduli apapun fungsinya, setidaknya kata balas dendam membuat Suke sangat menyukainya. Ding! Aktivasi mekanisme balas dendam, 3, 2, 1. Ledakan. Dengan suara bip sistem, bahkan ada hitungan mundur untuk pertama kalinya. Ada raungan di benak Suke. Segera setelah itu, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, seperti darah, dari semua pori-pori tubuhnya. Suke sedikit terkejut. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat ada sejumlah besar logam cair keluar dari tubuhnya dan mengembun di depannya. Ya Tuhan, lihat, apa itu? Logam. Bagaimana bisa ada begitu banyak logam yang mengalir keluar dari tubuh anak ini? Dan itu semua adalah logam cair. Mungkinkah tubuhnya adalah tungku kerajinan? Pada saat ini, banyak murid Heaven Palace Academy yang hadir berseru. Li Xuanqi dan dua raja surgawi dari Sekte Sage juga memandang Suke dengan ngeri. Jiang Hongyan dan yang lainnya juga tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi seperti Suke, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak logam cair keluar dari tubuh seorang kultivator. De Asterismen, yang mulia tahu bahwa anak ini punya tipuan, Budfest segera berteriak. De Asterismen, berapa banyak rahasia yang dimiliki anak ini yang tidak kita ketahui? Duan Jiude juga mengutuk. Setiap kali Suke membawa sesuatu yang baru, itu membuat mereka merasa sangat baru dan bingung. Mungkinkah dia ingin membuat senjata ajaib? Mo Junchen tampak bingung. Meskipun dia pandai membuat senjata, dia belum pernah melihat situasi seperti itu. Logam cair yang menyembur keluar dari tubuh Suke melayang di depannya dan dengan cepat mengembun menjadi bola logam. Ah, apa ini? Suke sedikit bingung dan bertanya. Sudut mulut semua orang yang hadir tiba-tiba berkedut. Kamu bahkan tidak tahu benda apa yang keluar dari tubuhmu ini? Bagian dari komponen yang diekstraksi dari sistem? Pada saat ini, Suke melihat pengenalan bola logam di depannya di jendela sistem dan langsung tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sistem yang terwujud. Meskipun itu hanya bagian dari komponen, dia tidak pernah berpikir bahwa sistem itu sendiri dapat terwujud. Suara mendesing. Pada saat yang sama, ketika Suke masih dalam keadaan linglung, bola logam itu tiba-tiba menyapu ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menempel di tubuhnya. Dentang, dentang, dentang. Saat berikutnya, bola logam itu langsung membuka potongan logam yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah sedang merakit sebuah mesin, dan suara logam yang bertabrakan terdengar. Semua potongan logam menyebar dengan liar di sepanjang tubuh Suke dan menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan kepalanya membentuk helm, dan bahkan batang ungu emas Top Acting King di tangannya ditutupi oleh logam. Dalam sekejap, Suke telah berubah menjadi manusia logam, dengan hanya wajahnya yang masih terlihat. Demon, apa-apaan ini? Gundam Mecha. Mata Suke membelalak, dan dia sangat terkejut. Ding! Mekanisme pembalasan telah diaktifkan. Tuan rumah telah memasuki keadaan integrasi manusia dan mesin, dan telah memulai rencana pembalasan terhadap musuh.